Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, atas perhatiannya pada penanganan perkara ini. Alhamdulillah hari ini saya tidak sendiri, saya didampingi atau juga ikut hadir dalam acara press conference hari ini yang terhormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hajah Arifatul Khairil Fauzi. Terima kasih Ibu sudah datang ke sini. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk sementara masih diwakili oleh Wakil Ketua, tapi Pak Ketua dalam perjalanan. Sini aja. Saya lanjutkan. Hadir pula Komisioner Komnas Perempuan Pak Irwan Setiawan, atur nuhun. Bapak Gubernur sedang dalam perjalanan. Direktur Utama RS Hasan Sadikin, Bapak Dr. Haji Rohim Dinata Marsidi. Hadir juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM, Bapak Hasbullah Hudail. Kami juga mengundang Ketua Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Wilayah Jawa Barat, Ibu Amalia Darmawan. Terima kasih. Rekan-rekan media sekalian, izinkan saya atas nama Kepolisian Daerah Jawa Barat menyampaikan kedukaan, rasa duka yang mendalam dan keprihatinan atas peristiwa ini yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Seharusnya perempuan-perempuan kita semua dalam keadaan aman dan terlindungi. Ini menjadi keprihatinan kita semua. Kemudian izinkan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, perhatian semua pihak. Pemerintah pusat hadir, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan, pemerintah provinsi, dan semua pihak-pihak yang membidangi masalah perempuan dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat yang terus memberikan support, dukungan kepada kami pihak kepolisian dan teman-teman lainnya. Izinkan mohon maaf, izin meneruskan bahwa kami Kepolisian Negara Indonesia pada tanggal 12 Juni 2026 telah menerima pengaduan atau laporan yang kami tuangkan dalam laporan polisi dari keluarga korban yang melaporkan telah terjadi peristiwa penganiayaan berat dan atau perampasan kemerdekaan orang dan atau penyanderaan terhadap korban dengan inisial YTR yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama TH. Atas laporan tersebut, tentunya kami pihak Kepolisian Jawa Barat melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan sehingga kami berkeyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh laporan tadi.
Dan kemudian kita lanjutkan dengan pengejaran tersangka dan penetapan tersangka pelaku kejahatan tersebut. Peristiwa yang dilaporkan rekan-rekan media semua bahwa dalam kurun waktu bulan Mei 2024 hingga bulan Juni 2026 di wilayah Bandung telah terjadi penganiayaan berat di mana pelaku melakukan beberapa kekerasan, menyundut badan korban dengan rokok, memukul kepala dengan tangan kosong, memukul wajah korban, kepala, mulut, telinga menggunakan helm. Ini dilakukan berulang-ulang. Memukul dengan menggunakan meja kecil, pemantik korek api berbentuk pistol, sehingga mengakibatkan korban luka berat dan melakukan penyekapan dengan cara mengunci korban dalam kamar dan meninggalkan pergi dalam keadaan tidak berdaya. Ini peristiwa yang dilaporkan. Selanjutnya saya ingin menceritakan sebagai informasi buat seluruhnya. Peristiwa ini diawali tahun 2024. Korban ini bekerja di sebuah perusahaan nabati di Pastur, Bandung. Menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa korban pindah ke Majalengka untuk mendapatkan imbalan gaji yang lebih besar. Tetapi berulang kali informasi-informasi tentang keberadaan korban itu dicek di tempat kos, di tempat kerja, tidak ada. Akhirnya pihak keluarga mencoba berkomunikasi lewat Facebook karena nomor handphonenya korban ini tidak bisa dihubungi. Dan direspon sama korban bahwa pihak keluarga jangan mengurus yang bersangkutan karena yang bersangkutan sudah dewasa atau merasa besar. Keberadaan korban terus tidak bisa diketahui oleh keluarga, termasuk ada informasi bekerja di sebuah perusahaan media televisi di Jakarta, tetapi ditelusuri juga itu ternyata tidak benar. Dan pada bulan Juli kemarin tanggal 10, 11, barulah pihak keluarga mengetahui keberadaannya setelah berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tentunya teman-teman semua ingin mengetahui bagaimana perkenalan antara korban dan tersangka. Ini diawali tahun 2024, perkenalan melalui aplikasi Tinder. Mereka berkenalan, merasa dekat, berhubungan dan sepertinya hidup satu rumah di dalam tempat kos. Terjadilah perpindahan tempat ketika mereka menjalani hubungan dari Mei 2024 sampai ke 2026 bulan Juni. Berdasarkan informasi yang kami temukan itu ada 4 lokasi tempat tinggal mereka dan tentunya ini sudah kami lakukan olah TKP. Saya ingin juga menjelaskan bagaimana peristiwa ini bisa terkuak atau diketahui oleh kita semua.
Berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, pelaku tersangka minta kepada seseorang penjaga kos terakhir untuk mengantarkan korban ke RSUD Ujung Berung. Namun di RSUD Ujung Berung ini ditolak, mungkin bukan maksud saya bukan ditolak, dimohon untuk merujuk ke rumah sakit yang lebih besar karena kondisinya ini terlihat parah. Sudah kelasnya sepertinya kelas rumah sakit yang besar. Luka di kepala itu sudah terlihat cukup, ya nanti Pak Direktur Rumah Sakit akan menyampaikan, dan dibawalah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Hasan Sadikin yang cukup aware, cukup jeli melihat pasien yang masuk. Silakan coba ditayangkan itu videonya terkait keadaan di rumah sakit kemarin. Video. Terlihat dari video, dari CCTV, mohon maaf ya, bahwa korban dengan menggunakan topi putih dini hari mengantarkan, pelaku dengan topi putih mengantarkan korban ditemani satu saksi tadi penjaga rumah. Seperti biasa prosedur, mungkin Pak Satpam dan segala macam, dan dilakukan pemeriksaan awal di UGD mungkin. Ini terima kasih sekali lagi Hasan Sadikin menghubungi UPTD Pembelaan Perempuan. Ini yang berkomunikasi lanjut kepada Direktorat PPA Polda Jabar. Melalui Ibu Direktur Komunikasi, Ibu Rumi, Kombes Pol Rumi, akhirnya kita datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Inilah awalnya terungkapnya peristiwa yang menyedihkan ini. Proses selanjutnya adalah pembuatan laporan polisi yang sudah sampaikan tadi. Dan terlihat di tayangan CCTV tadi, video tadi, tersangka meninggalkan korban dan pergi ke luar. Rekan-rekan media sekalian, dari 4 TKP tersebut, mungkin bisa saya sampaikan kurun waktunya yang bisa menjadi tempus daripada kami terjadinya peristiwa penganiayaan berat dan penyekapan. Yang pertama itu adalah tersangka dan korban tinggal di daerah Cicahem. Itu kurun waktunya 15 Mei 2024 hingga 15 September 2024. Dari keterangan beberapa saksi termasuk korban dan sudah kita tanyakan juga kepada tersangka, di tempat ini korban mengalami kekerasan, dipukul bagian badan dan disundut rokok. TKP kedua itu berada di kosan yang tidak jauh dari kosan pertama tadi. Kurun waktunya September 2024 hingga Januari 2025. Tapi di tempat kos ini terjadi percekcokan antara penghuni tempat kos sehingga mereka semuanya diusir. Nah, di TKP kedua ini terjadilah pemukulan terhadap mata kiri dengan besi. Itu yang menyebabkan
Nanti kalau kesehatan nanti tanyakan sama kepala direktur rumah sakit yang sekarang ini dikabarkan tidak bisa melihat lagi. Di TKP ketiga itu bulan Februari 2025 sampai Desember 2025. Di Kecamatan Cilengkrang, Desa Ciporeat, Kampung Ciwaru, Kabupaten Bandung, di kamar nomor 1. Sehingga korban, menurut keterangan korban di TKP ini, tadi TKP kedua mata kiri, di TKP ketiga ini mata kanan, dipukul menggunakan helm dan korban sudah mulai tidak bisa melihat lagi melalui dua matanya. Ini juga melalui kekerasan di lutut, ditebas dengan benda tajam sehingga korban sulit berjalan. Di TKP keempat, nah ini yang terjadi pada kurun waktu Januari 2026 hingga Juni 2026. Tersangka dan korban menyewa atau kos di beralamat di Gang Masjid Cijambe, Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. TKP terakhir yang tanggal 10 tadi dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Rekan-rekan media sekalian, kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya tersangka, ini termasuk sesuatu yang tidak wajar, sadis, kekerasan yang kita kutuk bersama lah. Untuk itu kami Polda Jabar semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal. Di antaranya kami hasil gelar perkara, beberapa keterangan saksi, keterangan korban dan lain-lainnya, koordinasi juga dengan Kejati, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Yang pertama adalah pasal 446 ayat 2 KUHP. Bunyinya setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan nanti. Yang ketiga pasal 446 ayat 2, perampasan kemerdekaan, ini ancamannya 9 tahun. Kami jungtokan kembali, gandengkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun. Dan yang terakhir sebagai informasi tambahan, tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan. Ini terjadi di daerah Bandung. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan modus operandinya. Tersangka memukul korban dengan tangan kosong, benda keras seperti besi,
menggunakan senjata tajam, menggunakan helm, menyudut dengan rokok, menempatkan korban di kamar kos dan tidak dibolehkan keluar, dikunci dari luar, dan ini dilakukan secara berulang-ulang dari tahun tadi bulan Mei 2024 hingga Juni 2026. Dilakukan karena kekesalan, kecemburuan terhadap korban. Selanjutnya mungkin ini sesuatu juga yang menarik. Saya ingin menyampaikan bagaimana ceritanya pencarian korban. Dari tanggal 12 Juni tersebut, ini kami sudah membentuk sebuah tim diketuai oleh Bapak Wakapolda, terdiri dari para direktur. Tentunya yang paling depan adalah Direktur PPA, Perlindungan Anak, Perempuan dan Anak, Direktur Kriminal Umum, ini untuk teknis pencarian dan sebagainya, didukung oleh Direktur Kriminal Khusus untuk di bidang teknis-teknis yang melalui kriminal khusus, didukung juga oleh Direktur Cyber, karena kami melacak melalui media sosial, tayangan-tayangan lain, dan yang terakhir juga kami tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan Direktur Narkoba. Apakah yang bersangkutan ada terkait narkoba atau tidak. Kami menelusuri semuanya seperti tayangan yang terlihat di atas. Ini saya tidak bisa melihat ini. Ke Cimahi, ya, pelarian. Kemudian ke daerah Tangerang. Ini semua kami telusuri. Transaksi di Cimahi, transaksi di Tangerang, tidur di pompa bensin dan sebagainya. Dan terakhir tanggal 22 pada saat penangkapan itu, dini hari kami menangkap keberadaannya melintas di sebuah jalan Majalaya dan berada di sekitar Anjungan Tunai Mandiri. Kami yakini benar bahwa itu adalah pelaku dan sebagainya. Dan kami terus men-searching, mencari semuanya di Majalaya. Karena ini semua kami filekan semua pencarian teman-teman tim khusus ini. Dan hari ini kami mendapat informasi bahwa dia berada di perumahan Gria Pesona. Dan pada pukul 18.30 Bu, kami lakukan penangkapan. Dan langsung kami bawa ke Polda Jabar sebagaimana pernah saya memberikan keterangan pers juga pada malam tersebut. Rekan-rekan sekalian, Kepolisian Daerah Jawa Barat juga telah melakukan beberapa upaya-upaya penyidikan. Ini tentunya terkait dengan korban, ini menjadi prioritas kami. Kami bermohon kepada pihak rumah sakit untuk segera bisa merecovery. Kami bermohon kepada pemerintah provinsi juga begitu, supaya ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita bisa kembalikan kondisinya pulih. Kami telah melakukan beberapa langkah penyidikan, diantaranya adalah visum et repertum, tapi mungkin mohon maaf karena peraturan saya tidak bisa menjelaskan seperti apa yang kami temukan dari hasil itu. Tapi bisa
sudah dapat juga informasinya bahwa ini sangat sadis. Selamat datang Pak Gubernur. Mungkin bisa saya teruskan kembali. Tidak itu saja, kami juga langsung menghubungi LPSK hadir di sini untuk minta pengawasan korban supaya korban ini tetap terjaga. Nanti LPSK silahkan untuk menceritakan bagaimana apa. Kemudian kami juga menghubungi Ikatan Psikologi Klinis. Kebetulan kami juga mempunyai salah satu ahli psikologinya di sini dan anggota daripada Ibu. Ini untuk melakukan pendampingan. Termasuk kita memeriksa, mendatangkan psikiatri untuk memeriksa tersangka. Tindakan lain, memeriksakan semua barang bukti yang kita terima, mencocokkan golongan darah daripada saksi dan korban untuk kita kirim ke Laboratorium Forensik Polri. Beberapa barang bukti nanti tidak bisa kita tampilkan sini, tapi sudah ada fotonya karena sudah berada di Laboratorium Forensik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya nanti juga bisa lihat langsung ada beberapa barang bukti, ada kartu keluarga yang mungkin tidak bisa juga kami tunjukkan, kemudian beberapa foto, beberapa juga ada foto kebersamaan tersangka dan pelaku pada sebelum peristiwa. Ada jaket hoodie yang tadi kita lihat di tayangan CCTV tadi, itu juga sudah kita amankan. Helm yang digunakan untuk memukul muka dan kepala, itu juga sudah kita amankan. Awalnya helm ini berwarna merah, kemudian sama tersangka dirubah menjadi warna hitam. Informasi tambahan ini saya menceritakan, tim ini selalu melaporkan kepada kami, ya banyak faktor-faktor kesulitan ketika kita mencari tersangka. Tersangka ini berlatarkan pekerjaan seorang debt collector di sebuah perusahaan. Sepertinya punya pengalaman yang cukup bagaimana mengejar debt collector sehingga dia bisa juga mengelabui kita dalam pencarian. Tetapi kemanapun kita cari dan berkat dukungan masyarakat semua dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menemukan yang bersangkutan. Untuk beberapa barang bukti nanti bisa langsung dilihat dan semuanya di situ disajikan, di display juga. Itu mungkin informasi yang saya dapat sampaikan tentang kronologis, modus, dan apa yang kita persangkakan, barang bukti dan lain sebagainya. Selanjutnya telah hadir bersama kita beberapa pejabat, dari Ibu Menteri, Bapak Gubernur. Kami berikan waktu untuk menyampaikan ya statement kepada pihak media. Kita mulai dengan Ibu Menteri. Silakan Ibu Menteri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, Bapak Kapolda, Ketua LPSK, Komisioner dari Komnas Perempuan, kemudian Dirut Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Kakanwil Kemenhan Jabar, Ketua Ikatan Psikologi Klinis Jawa Barat, para PJU Polda Jabar, kemudian kita juga didampingi pendamping dari Pemprov Jawa Barat, ada Kepala Dinkes, Kepala DP3 AKB, Kepala Diskominfo, kemudian Kepala Biro, Ketua Jabar Istimewa, dan terima kasih untuk teman-teman wartawan semua yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya agak terganggu sedikit emosionalnya melihat pelaku yang hadir di hadapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu, salam sehat untuk kita semua. Kami menyampaikan keprihatinan dan empati yang mendalam atas kasus penganiayaan dan penyekapan yang dialami oleh saudari YTR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kasus ini merupakan bentuk kekerasan yang sangat serius karena diduga berlangsung dalam waktu yang panjang dan mengakibatkan dampak fisik maupun psikologis yang sangat berat bagi korban. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak hidup, rasa aman dan bebas dari penyiksaan bagi setiap perempuan adalah mandat konstitusi. Segala bentuk kekerasan di ranah domestik maupun personal merupakan kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas tanpa kompromi. Kami mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Daerah Jawa Barat dan seluruh pihak yang telah terlibat berhasil menangkap dan menetapkan TH sebagai tersangka dalam kasus ini. Penangkapan tersebut merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum dan menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan serta memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Saat ini tersangka telah diamankan dan dijerat dengan pasal terkait penganiayaan, penyekapan, sementara keseluruhan rangkaian peristiwa belakangi penyekapan dan hingga saat ini aparat penegak hukum melakukan pendalaman dan sinkronisasi berbagai keterangan serta alat bukti untuk mengungkap motif secara utuh. Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kami memahami bahwa dampak yang dialami korban bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak dapat dilakukan secara singkat. Korban membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dengan pendekatan yang berpusat pada korban yang menghormati kebutuhan, kondisi dan pilihan korban dalam setiap tahapan pemulihan. Sejak kasus ini terungkap, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, UPTD PPA, rumah sakit, tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, aparat penegak hukum, serta berbagai lembaga layanan terkait untuk memastikan
seluruh kebutuhan korban dapat terpenuhi. Kami juga terus memantau perkembangan kondisi korban dan memastikan layanan yang diberikan berjalan sesuai dengan kepentingan terbaik korban. Apabila diperlukan perlindungan tambahan selama proses hukum berlangsung, kami juga siap berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini juga sudah hadir bersama-sama kita. Pendampingan yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada korban, tetapi juga kepada keluarga. Kami memahami bahwa keluarga turut mengalami tekanan psikologis, kecemasan, dan trauma akibat peristiwa yang terjadi. Karena itu, dukungan psikososial kepada keluarga juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan korban agar korban memiliki lingkungan yang aman, suportif, dan mampu mendukung proses pemulihan secara optimal. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekerasan dalam hubungan personal seringkali tidak dimulai dari tindakan yang ekstrim. Banyak kasus berawal dari perilaku yang dianggap sebagai bentuk perhatian atau kasih sayang, seperti cemburu berlebihan, mengontrol komunikasi pasangan, membatasi pergaulan, mengisolasi korban dari keluarga dan teman, hingga ancaman emosional. Ketika perilaku tersebut dinormalisasi dan tidak dikenali sejak awal, kekerasan dapat berkembang menjadi bentuk pengendalian yang semakin berat dan membahayakan keselamatan korban. Karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi mengenai relasi yang sehat, kesetaraan gender, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pengenalan tanda-tanda awal kekerasan dalam hubungan. Kami juga terus memperkuat layanan Sapa 129, UPTD PPA di daerah, serta berbagai mekanisme layanan perlindungan yang dapat diakses masyarakat. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menghakimi korban dan tidak menyebarluaskan informasi, foto maupun konten yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Sebaliknya, mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban dan meningkatkan kepekaan terhadap tanda-tanda kekerasan di sekitar kita. Kepada seluruh perempuan yang mungkin sedang mengalami situasi serupa, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, ancaman, atau kekerasan. Jangan ragu untuk mencari pertolongan. Negara hadir melalui berbagai layanan perlindungan dan pendampingan untuk memastikan setiap perempuan dapat hidup aman, bebas dari kekerasan, dan memiliki masa depan yang bermanfaat. Dari kasus ini kita belajar bahwa kekerasan tidak boleh dinormalisasi, sekecil apapun bentuknya. Mari bersama-sama membangun lingkungan yang saling peduli, saling melindungi, dan berani bertindak ketika melihat tanda-tanda kekerasan. Karena itu, setiap korban berhak didengar, dilindungi, dipulihkan, dan mendapatkan keadilan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak, Pak Gubernur, Pak Kapolda, Rumah Sakit, dan kawan-kawan semua yang hadir di sini. Ini adalah kolaborasi sinergi kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita berikan kesempatan kepada LPSK untuk memberikan pernyataan dan informasinya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Menteri, kemudian Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Kapolda Jawa Barat, kemudian Bapak Dirut Rumah Sakit Hasan Sadikin, serta Ikatan Psikologis dan juga Komisioner Komnas Perempuan. Terima kasih atas waktu di siang hari ini. Saya mewakili Bapak Ketua LPSK
sedikit ingin mengabarkan bahwa memang di tanggal 22 Juni 2026 saya dikontak langsung oleh Ibu Utami dari UPTD PPA dan juga Ibu Reni dari Polda Jabar ya PPA berkaitan dengan korban YTR tersebut. Dalam hal tersebut kemudian kami berdasarkan pada Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang 3 2026 tentang pelindungan saksi dan korban yang memang undang-undang ini baru saja disahkan oleh Presiden. Berdasarkan pada undang-undang tersebut ada situasi khusus yang memang dibutuhkan pada kondisi korban YTR. Satu adalah tingkat keseriusan, kemudian yang kedua adalah tingkat keretanan dan juga posisi korban dalam mengungkapkan suatu peristiwa tindak pidana. Karena kami melihat posisi korban ini sangat membutuhkan khususnya dalam konteks medis, maka kami pada saat hari Senin 22 Juni mengeluarkan perlindungan darurat dengan memberikan langsung permohonan medis ya, pelindungan medis ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sehingga kemudian pelindungan medis itu ditindaklanjuti oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin dan sampai dengan hari ini kami sudah menerima 6 permohonan pelindungan yang masuk, yaitu berkaitan dengan bentuk perlindungan monitoring, kemudian pendampingan hak prosedural, kemudian juga psikologis dan juga medis serta sosial. Selain itu kami juga melihat bahwa ada kebutuhan lain khususnya karena berdasarkan informasi dan koordinasi yang kami lakukan bersama dengan Pak Dirut Rumah Sakit Hasan Sadikin bahwa pemulihan korban ini dibutuhkan sangat dalam waktu yang cukup panjang sehingga kami memastikan LPSK hadir sebagai bagian dari lembaga negara untuk bisa memberikan pemenuhan medis yang seluas-luasnya dan kami sudah memastikan bahwa kaitannya dengan medis tersebut untuk diberikan pengobatan yang sebaik-baiknya serta recovery. Untuk itu maka kami menyarankan sekali bahwa pemenuhan medis itu yang terdepan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan medis. Selain itu pemulihan psikis juga kami melihat sangat dibutuhkan sehingga asesmen psikologis harus dilakukan dalam waktu cepat setidaknya karena hal ini untuk membantu pemulihan psikis daripada korban. Setidaknya LPSK hadir dalam memberikan perlindungan dan pemulihan dalam konteks melekat dalam proses hukum. Sehingga itulah kami memastikan semua para pihak, baik itu korban, keluarga korban maupun para saksi dapat mendapatkan perlindungan yang cukup maksimal supaya penegakan hukum yang berjalan ini yang kami ketahui akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sehingga kondisi-kondisi tersebut dapat bisa dioptimalkan dan dapat bisa dipastikan untuk tetap berada dalam kerangka perlindungan lembaga negara yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mungkin begitu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari LPSK telah memberikan pernyataannya. Sekarang kami berikan kesempatan untuk dari Komisioner Komnas Perempuan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Kami dari Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, juga Bapak Kapolda, Ketua LPSK dan juga Wakil Ketua LPSK, Ikatan Psikiater Indonesia, Direktur Rumah Sakit Sadikin dan seluruh hadirin serta media sekalian. Nah, sejak awal ketika kasus ini sudah viral, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ataupun juga biasa disebut Komnas Perempuan yang bekerja secara khusus di mandatnya itu melakukan upaya untuk mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan, sangat melihat kasus ini adalah sesuatu kasus yang sangat penting. Nah, oleh karena itu Komnas Perempuan menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan solidaritas kepada korban yaitu YTT 29 tahun yang saat ini dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan korban dalam pandangan Komnas Perempuan diduga mengalami perlakuan kejam dan tidak manusiawi berupa penyekapan dan penganiayaan berat. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Kapolda tadi yang sudah menyampaikan
beberapa pasal yang akan disangkakan kepada tersangka cukup banyak. Ada pasal 446, pasal 451, pasal 448, pasal 126 yang kalau dikumulasi hukumannya, sanksi yang dikenakan ini akan menjadi sangat maksimal. Nah, Komnas Perempuan menegaskan bahwa keselamatan, pemulihan, dan perlindungan hak korban harus menjadi prioritas utama. Dan kami tadi sudah mendengar dari Bapak Kapolda yang menyampaikan bahwa korban menjadi prioritas Polda agar menjadi tanggung jawab bersama di seluruh institusi terkait di Provinsi Jawa Barat ini. Dan Komnas Perempuan juga mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa kekerasan berbasis gender dalam relasi personal. Jadi bukan kasus asmara dan lain-lain yang biasa diberitakan di media. Dan Komnas Perempuan juga melihat ini sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang sangat ekstrim. Apabila apabila kasus ini tidak diketahui oleh masyarakat dan lain-lain bisa berujung pada kematian. Ini sangat jelas indikator-indikator eskalasi kekerasan itu salah satu indikator dari femisida atau pembunuhan terhadap perempuan di dalam relasi yang sangat panjang terjadi kekerasan yang sangat ekstrim. Dan kami bersyukur bahwa korban pada akhirnya bisa selamat. Jadi begitu dulu dari Komnas Perempuan, Bapak Kapolda. Terima kasih statement dari Komnas Perempuan yang telah hadir juga dan cukup menaruh perhatian besar terhadap peristiwa ini. Izin Pak Gubernur, kita dengarkan dulu sesuatu yang perlu kita ketahui bersama tentang kondisi kesehatan korban saat ini. Silakan Pak Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri, Pak Kapolda, Pak Gubernur dari LPSK, dari Komisi dan sejawat dari dan terima kasih untuk para media. Saya ingin sedikit memberikan keterangan. Mohon maaf sebelumnya mungkin karena ini berhubungan dengan rekam medis di mana ini suatu kerahasiaan dari pasien. Jadi kami betul-betul Pak menjaga kerahasiaan ini supaya jangan keluar dan kami juga di sini tidak sedetail. Kami hanya akan mengatakan pertama pasien ini datang pada malam hari. Kurang lebih kita masuk sampai jam 1 malam. Nah, memang betul Pak Kapolda. Dokter kami curiga pasien ini gak pernah ditanya menceritakan aslinya apa yang dia rasakan. Jadi kalau mungkin kenapa curiga karena beliau pasiennya tuh kayak mengarang gitu. Katanya jatuh 1 bulan yang lalu nggak pakai kacamata terus jatuh ke wastafel. Tapi kenapa nggak dibawa ke rumah saya itu tidak pernah mau mengaku. Nah karena kami curiga, kemudian beliau itu baru bisa mau mengatakan setelah kakaknya ada di situ. Jadi yang mungkin dia ditakutan yang satunya itu ada mungkin Pak. Jadi karena itu maka dokter kami curiga Pak. Makanya kami kemudian melaporkan. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kami melihat boleh dikatakan memang lukanya cukup banyak dan di daerah kepala. Dan boleh dikatakan bahwa ini sangat-sangat infeksi yang hebat. Boleh dikatakan belatung mungkinnya sudah ada. Nah ini Bapak Ibu sekalian kami segera melakukan operasi pembersihan luka ini. Dan kami temukan adalah bakteri yang memang cukup berat. Ya, dan ini harus kami sekarang ini mohon maaf juga kami saat ini dan mungkin beberapa ke depan akan memperketat tidak boleh ditengok. Karena yang datang nanti akan membawa kuman sehingga kami tidak bisa melakukan rekonstruksi nanti oleh teman sejawat kami bedah plastik. Karena kalau ada infeksi pasti tidak akan bisa sembuh. Nah kami sekarang ini sudah hampir
dari tanggal 10 hampir semingguan. Kami ini sekarang setelah dilakukan pembersihan, kami terus menurunkan atau menghilangkan infeksinya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, yang paling berat adalah di bagian wajah. Dan ini direncanakan bertahap, namanya rekonstruksi ya. Jadi bukan kecantikan, ini adalah mengembalikan rekonstruksi itu supaya bisa lagi mendekati lah ya. Kalau sempurna sangat sulit. Tapi kami akan berusaha, dan Hasan Sadikin sudah membentuk 40 orang tim untuk menangani ibu ini. Dari mulai penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, penyakit dalam, kemudian psikiater kami, psikolog kami, ahli gizi kami. Karena keadaan tubuhnya pun ya seperti kekurangan gizi. Nah ini untuk supaya bisa nanti menghadapi atau dilakukan operasi rekonstruksi ini bisa dengan cepat baik, tentu kami harus mengembalikan kondisi dari pasien ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian, itu kurang lebih dari 3 bulan mungkin kami akan bertahap melakukan rekonstruksi di wajah ini. Ya, karena dari mulai mulut, hidung, pipi, ya, dan mungkin juga terima kasih Pak Gubernur dan teman-teman dari LPSK sudah membantu kami, karena terus terang aja Bapak-Ibu sekalian, operasi wajah ini apalagi ada fraktur di wajahnya yang memerlukan implan yang harganya aja aman ya Pak ya, aman ya Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf, kami akan ketat menjaga pasien dan kami akan terus insya Allah sampai pasien bisa kembali ke masyarakat. Sementara seperti itu. Terima kasih Pak Kapolda. Terima kasih Pak Direktur Utama Hasan Sadikin yang telah menginformasikan bagaimana kondisi korban saat ini dan rencana recovery ke depan. Hadir di sini juga Bapak Kakan Wilham. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Ibu Menteri, Pak Gubernur, Pak Kapolda dari Komnas Perempuan, LPSK, dan Bapak Ibu yang sama berbahagia. Saya kalau ingin menggambarkan ketika kami dari kementerian, karena kalau isu di Jawa Barat yang viral itu, insya Allah kami Kementerian HAM Jawa Barat selalu hadir membersamai Pak Kapolda, termasuk Pak Gubernur, kalau ada isu-isu viral di Jawa Barat. Saya ketika diberitahu dari kementerian tanggal 19, saya mungkin seperti Pak Gubernur sedikit meniadakan birokrat waktu itu. Saya langsung telepon, mungkin masih ada saksi, saya ada Pak Direktur SDM, saya telepon waktu itu. Saya bilang, saya harus memastikan korban itu dari mana. Bagaimana kita semua punya kepentingan untuk menyelamatkan keluarga itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan ini bagi saya malah terkategori memang sistematis. Karena tidak mungkin dilakukan hanya dalam waktu yang singkat. Ini kan lebih 2 tahun. Ya. Jadi sehingga bagi saya apa yang dilakukan tadi Pak Kapolda untuk memberi ganjaran yang memang berat, ya saya pikir itu wajar kita lakukan itu. Karena dari sisi kemanusiaan rasanya saya tidak bisa juga sebagai manusia biasa itu. Karena ya sesuai dengan undang-undangnya, saya bacakan di sini bahwa pelanggaran HAM itu adalah setiap perbuatan melawan hukum yang mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak asasi seseorang atau kelompok. Perbuatan ini bisa disengaja atau tidak disengaja, bisa dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi. Ini artinya memang terjadi pelanggaran. Nah, cuma kalau di dalam pelanggaran HAM itu kan ada HAM berat, ada HAM biasa. Nah, tinggal konstruksi hukumnya nanti bagaimana dari kepala polisian termasuk nanti kejaksaan untuk memberi sanksi yang berat. Karena ini pembelajaran. Mungkin pesan kami yang terakhir dari perspektif kesadaran HAM, kami ingin mengajak semua masyarakat untuk punya kepedulian tentang sosial di masyarakat. Hari ini yang mulai hilang. Mari kita kembali bangkitkan. Mungkin tataran RT RW, kalau ada orang yang sudah tinggal 2 hari 2 malam
tanpa surat nikah yang benar, apa itu dibenarkan secara aturan? Mungkin itu peran-peran di level bawah termasuk kepedulian kita semua. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Makasih Pak Kapolda, Pak Gubernur atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kakanwil, dan kami beri kesempatan kepada Ikatan Psikologi Klinis Mbak Amelia. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Gubernur, Ibu Menteri, Pak Kapolda dari LPSK, dari Komnas HAM, dari Direktur Rumah Sakit, dan Bapak Ibu sekalian. Pertama, kami ingin menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas peristiwa ini. Tindakan kekerasan ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tapi juga menimbulkan dampak psikologis yang sangat serius, khususnya untuk korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait. Kami sebagai organisasi profesi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jawa Barat, tentunya kami sangat mendukung langkah-langkah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Jawa Barat untuk dapat melakukan asesmen dan pendampingan psikologis sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kewenangan profesi psikolog klinis. Saat ini mungkin kami belum bisa banyak memberikan pendapat atau kesimpulan secara profesional karena kami masih melakukan proses asesmen secara komprehensif untuk bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan dan data-data yang didukung oleh data-data ilmiah dari hasil pemeriksaan psikologis kepada semua pihak, korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Amelia Darmawan. Gilirannya sekarang Pak Gubernur Jawa Barat. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Kapolda, Bu Menteri, Ketua LPSK, Ketua Komisi HAM Perempuan, Kanwil HAM, Ibu, mitra saya, Jessica, teman-teman yang hadir yang pada kesempatan siang hari ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih pada Kapolda Jabar dan seluruh jajaran yang dengan cepat melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan sistemik di luar batas kemanusiaan, Saudara Taufik Hidayat. Yang kedua, bahwa secara psikologi dan sosiologi, setiap orang yang mengalami masalah gangguan kesehatan yang disebabkan gangguan kesehatan alamiah maupun gangguan kesehatan karena kesengajaan dan tindak pidana, itu seringkali menimbulkan dua hal. Yang pertama adalah BPJS tidak menjamin klaim terhadap peristiwa yang terjadi, dan saya sudah numpuk ratusan yang saya tanganin. Yang kedua adalah pihak keluarga juga akan berhenti bekerja karena harus fokus mengurus korban. Terhadap kedua hal itu, setelah saya datang ke sana dan saya tidak sanggup untuk bertemu. Saya begitu melihat, tadinya sudah gagah pengen ngelihat, pengen ngajak ngobrol, tapi begitu di pintu saya mundur dan meminta Bu Doksis untuk ngobrol. Bu Doksis ternyata lebih laki-laki dibanding saya. Kemudian dari situ Pemda Provinsi Jawa Barat sudah memutuskan. Pertama, bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah. Dan kami menyiapkannya. Tidak usah lagi cari donasi ke sana kemari. Tetapi yang berdonasi dipersilahkan untuk membantu kehidupan keluarganya dan masa depan korban. Yang kedua, terhadap keluarganya, sejak saya berkunjung sampai hari ini, kami pastikan berhenti bekerja, tetap merawat, terjamin kehidupannya. Dua hal itu sudah, sehingga keluarga korban dalam keadaan tenang, minimal tenang, tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan keseharian. Yang berikutnya adalah tindakan untuk ke depan. Cara berpikir kita yang berorientasi uang dan semakin lemahnya aspek tata kelola pemerintahan pada level terbawah, itu mengakibatkan AB-nya terhadap setiap peristiwa.
tradisi tamu lapor 1 kali 24 jam hari ini sudah hilang. Rata-rata para ketua RT, para ketua RW tidak memiliki data siapa yang berkunjung. Yang kedua, tradisi membawa identitas pribadi saat menginap hari ini hilang. Bisa jadi identitasnya dihilangkan ketika yang diajak nginep adalah bukan istrinya. Nah, ini yang harus menjadi kebijakan sistemik agar tidak menjadi proses masa depan. Maka saya pastikan bahwa besok saya akan mengeluarkan surat edaran. Intinya adalah instruksi pada seluruh jajaran RT RW walaupun itu kewenangannya di bawah Bupati Wali Kota untuk segera membuat sistem data di RT RW-nya masing-masing. Setiap pemilik kos, rumah kontrakan, setiap orang datang ke situ harus difoto, dilampirkan KTP-nya, disetorkan ke sistem data yang ada di RT dan RW. Ini akan memudahkan karena bukan hanya persoalan ini, persoalan kejahatan terorisme segala macam bisa terjadi karena dan sering ditangkap di tempat-tempat kontrakan. Ini kan penting. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa perspektif dalam kehidupan keluarga tidak bicara ini, tapi bicara pelindungan anak-anak kita, apalagi yang di bawah umur. Setiap orang tua harus melakukan pendampingan terhadap anaknya ketika anaknya berkomunikasi, berjalan, atau ada yang dikunjungi oleh pihak lain. Karena itu masih di bawah perwalian, bagi yang di bawah perwalian, dan orang tuanya wajib untuk mendampingi. Sehingga hari ini kita melihat begitu bebasnya, banyak sekali pasangan yang masih kadang di bawah umur tanpa pengawasan orang tua. Ini untuk kepentingan yang lain. Untuk yang terakhir, saya pernah menyampaikan sayembara. Siapa yang bisa melihat wajahnya, melaporkan Saudara Taufik Hidayat akan dikasih 250 juta. Dan ternyata berdasarkan penjelasan dari Fakapolda, sayembara ini memiliki efek psikologi terhadap tersangka. Yaitu dia pergi kemanapun merasa banyak orang yang mengawasi, sehingga dia mengalami kebingungan. Karena mengalami kebingungan, maka dia balik lagi ke Bandung. Dan setelah di Bandung, akhirnya bisa ditangkap. Kita hentikan dulu. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang Anda saksikan saat ini adalah konferensi pers dari Polda Jawa Barat terkait dengan kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap korban YTR di Kabupaten Bandung Tengah. Maksud kami di Bandung, Jawa Barat. Yang mana pemirsa, kalau kita ingat kembali, ini terkait dengan konferensi pers yang tadi disampaikan langsung terkait bagaimana Kapolda Jawa Barat memberikan beberapa penekanan. Yang pertama terkait dengan instruksi penerapan pasal berlapis maksimal. Ini Kapolda menegaskan bagaimana komitmennya untuk mengawal kasus dengan tindakan hukum yang paling tegas. Ia menginstruksikan tim penyidik untuk tidak hanya berpatokan pada pasal penganiayaan biasa, tapi juga menyusun dakwaan dengan pasal berlapis dari KUHP yang baru yang juga membawa ancaman hukuman maksimal hingga 9 tahun penjara dan juga mengkomunikasikannya dengan pasal perampasan kemerdekaan atau yang kita ketahui dalam kasus ini terkait dengan penyekapan. Kemudian yang kedua, pemirsa, ada poin lain yang ditekankan dari Kapolda Jawa Barat terkait dengan pengawalan proses pemeriksaan kejiwaan. Kapolda memerintahkan tim bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jabar untuk terus mengawal pemeriksaan psikologis tersangka secara mendalam.
Kapolda juga menyebutkan kalau tindakan pelaku yang merusak penglihatan korban sejak awal hubungan dan memaksa membuat tato wajah pelaku merupakan bentuk kejahatan psikologis yang tidak biasa. Sehingga ini memerlukan pembuktian kondisi kejiwaan formal untuk memperkuat berkas di pengadilan. Poin yang ketiga, pemirsa, terkait dengan jaminan keamanan bagi korban dan juga keluarga karena mengingat adanya indikasi intimidasi dan pesan-pesan ancaman yang sempat dikirimkan pelaku. Pemenang sayembaranya ada Polda Jabar. Dan Pak Kapolda telepon saya, kan tidak mungkin Polda Jabar menerima sayembara. Sehingga meminta pada saya, sudah nanti kita serahkan pada keluarga korban untuk bekal masa depannya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bagi masyarakat yang tidak berani untuk melaporkan secara resmi sehingga tidak kebagian 250 juta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya menyerahkan ini Pak pada Bapak. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur. Ini menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Nanti sudah hadir juga pihak keluarga di sini. Nanti sesuai dengan tadi amanahnya, kita akan langsung serahkan kepada pihak keluarga. Ada pihak keluarga ya? Tepuk tangan. Rekan-rekan media, telah kita ikuti bersama penyampaian dari berbagai pihak, dari kami pihak penyidik yang menangani masalah penegakan hukumnya, dari kementerian, dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, mohon maaf, LPSK dan semuanya, terakhir tadi Pak Gubernur. Saya rasa cukup dari kami dan silakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan dipimpin oleh Bapak Kabid Humas, silakan. Baik, rekan-rekan sekalian, kita telah mendengar semua terkait dengan narasumber yang pada siang hari ini sudah menyampaikan secara lengkap. Dan selanjutnya kami berikan waktu, ada 5 pertanyaan yang akan kita tampung. Sesi pertama ini ada 3 pertanyaan dulu dan kami mohon kepada panitia untuk menyerahkan mic-nya di situ. Kemudian nanti sampaikan perwakilan dari media yang bertanya, media dari mana, namanya siapa, dan ditujukan kepada siapa. Ya, ditujukan kepada siapa. Selanjutnya pertanyaannya apa? Silakan kami berikan dari mana. Ya, pertanyaan 1 silakan. Pak Kapolda, izin saya Ninda dari Fakta TV One. Izin bertanya Pak, untuk barang bukti botol infus itu dipergunakan untuk apa? Apakah pelaku sempat melakukan perawatan sendiri di TKP? Lalu terkait tato yang ada pada tubuh korban, apakah itu dalam paksaan dari pelaku? Dan selanjutnya bagaimana psikologis dari pelaku sendiri, hasil dari tes kejiwaannya, serta apakah ada tindak pelecehan seksual? Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan pertama. Silakan yang kedua, dari mana? Terima kasih Pak Kapolda, Pak Gubernur dan Bu Menteri. Saya Dipo Pak dari Kompas TV. Yang pertama adalah tadi ada perbedaan keterangan soal motif yang kemudian disampaikan oleh tersangka dan juga korban. Apakah tersangka juga sudah mengakui bahwa menyiksa korban karena pekerjaannya sebagai debt collector sehingga diluapkan kepada korban. Kemudian yang kedua, kita tahu Pak bahwa tersangka, koreksi kalau saya salah, sudah berusia 30 tahun, korban 29 tahun. Apakah selama 2 tahun ini ada upaya dari korban untuk melarikan diri dari tersangka? Apakah ketidakmampuan itu juga lahir karena ancaman atau mungkin dari secara psikologis ada hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan? Kemudian yang ketiga Pak, saya sudah ke Indekos juga dan menemukan bahwa ada keterangan
tersangka ini menghampiri indekos bersama dengan 2 sampai dengan 4 orang, bahkan ada bekas tebasan golok di tembok sebagai bentuk ancaman kepada penjaga kosan. Apakah orang-orang ini yang diduga mendampingi juga sudah dideteksi keberadaannya atau seperti apa? Terima kasih. Mungkin terakhir Pak, kalau boleh saya izin, boleh tidak, dalam KUHP kan memang tidak boleh ditunjukkan tersangka. Tapi ada seluruh stakeholder di sini mungkin juga sebagai sanksi sosial kepada tersangka agar tidak terulang kembali Pak. Kalau boleh kami ingin mendengar pernyataan satu saja dari tersangka di depan kita semua. Kalau boleh Pak, terima kasih. Baik, satu lagi terakhir. Ya, ayo Bu, silakan Bu. Cek ya. Ini coba. Selamat sore semuanya, saya Yuli dari BBC. Pertanyaan pertama, apakah Yuli BBC. dari BBC. Yuli BBC. Kalau lihat dari media sosial itu banyak juga korban yang mengaku menjadi korban pelaku ya atau tersangka. Apakah memang sudah ada laporan yang diterima oleh Kepolisian Polda Daerah Jawa Barat ini terkait korban yang lain? Terus kemudian mengenai kondisi kejiwaan tersangka, apakah memang sudah bisa diungkapkan gitu Pak temuannya? Terus kemudian untuk Komnas Perempuan, ini tren kekerasan berbasis gender ini yang mengarah ke femisida ini trennya seperti apa? Dan data terakhir itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan sudah disampaikan dan sesi pertama ini kita akan jawab dulu masing-masing yang ditujukan kepada Bapak Kapolda dan dari ada ke psikologi dan juga ke Komnas HAM. Waktu dan tempat kami persilakan terlebih dahulu, nanti Direktur nanti bisa membantu Pak Kapolda. Silakan Pak Kapolda, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan semua yang sudah diajukan oleh rekan-rekan sekalian. Kita ke Mbak Ninda dahulu dari TV One. Penyidik kepolisian Polda Jabar itu melakukan olah TKP. Semua benda-benda yang ada di TKP, di 4 TKP tersebut kita analisa. Betul ada infus di sana dan kita sudah dalami. Pernah ada upaya untuk menyembuhkan atau mengobati korban. Itu dilakukan oleh tersangka. Ini tentunya kita akan tindak lanjuti ke depan. Apakah ada orang yang membantu, apakah dia sendiri, dan kita akan konfirmasikan juga ke pihak korban. Itu yang pertama. Mengenai tato, saya sendiri belum pernah melihat itu tatonya, tapi saya mendengar bisikan-bisikan ada tatonya. Semuanya kita dalami, tetapi kalau tidak ada hubungannya dengan perkara atau peristiwa pidana, tentu kita agak abaikan gitu ya. Tidak kita mendalami seluruhnya, tetapi yang terkait dengan substansi persangkaan yang akan kita tuduhkan, itu yang kita kejar, ya Mbak Nidia. Kemudian untuk kekerasan seksual, kita kemarin dalam gelar perkara kita, ini kita sangat ingin mencari sebanyak-banyaknya. Ini alhamdulillah mungkin tadi Pak Direktur belum menceritakan, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Objin kalau tidak salah. Ini kami belum lihat hasilnya, ya. Tetapi dari hasil interview itu korban mengatakan berhubungan sebagaimana biasanya. Tapi untuk dari segi kebidanan dan kandungan ini kami belum mendapatkan hasil. Kira-kira gitu Mbak Nidia. Kemudian yang kedua, Kompas. Kalau memang kita nanti setujui, silahkan nanti kita tayangkan kembali. Untuk yang bersangkutan tampil sini tersangka untuk memberikan apa itu
ya pernyataan. Beberapa pertanyaan atau pemeriksaan yang bersangkutan mengakui, membenarkan bahwa tersangkalah pelaku kekerasan tersebut. Dari situ kita melihat dan kami cocokkan juga dengan beberapa informasi dari psikologi mungkin yang tidak bisa diungkapkan langsung. Ya karakter tersangka seperti itu. Dan tambahan lagi, ini tersangka temperamental. Kami memeriksa orang tuanya, jadi beberapa kali kalau yang bersangkutan itu sesuatunya tidak dipenuhi, pernah suatu hari balik ke rumah tidak mendapatkan makanan yang ada di rumah sesuai harapan, itu bapaknya dicari ke sawah itu dan dipukul. Ini perilakunya, jadi kita bisa menyimpulkan memang cukup temperamental, emosional. Ada kebiasaan juga mengkonsumsi alkohol. Kemudian korban menyatakan atau memberikan keterangan dan termasuk tersangka cemburu yang besar. Kemudian yang kedua, kekesalan terhadap pekerjaan. Jadi pekerjaannya adalah seorang debt collector. Mungkin kalau mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan, ya salah satu kecekcokan pelampiasannya yang sepertinya korban. Itu yang dilakukan. Nanti pernyataan tadi kita sepakati, nanti silahkan kita berikan kesempatan. Kemudian dari BBC, Mbak Yuli, kami membuka ruang. Kita sudah berdasarkan data kita sudah dapat 1, tapi sudah divonis 1 tahun 4 bulan. Yang kekerasan tahun 2000. Silahkan, ini waktu yang baik untuk menyampaikan kepada semua masyarakat yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh tersangka, itu silahkan dilaporkan kepada kami. Kondisi kejiwaan juga begitu, kita sudah tadi, makanya kita panggil Mbak Amelia ini semuanya, tapi mungkin hasilnya tidak bisa kita sampaikan di publik karena kita ada aturan-aturan yang membatasi informasi tersebut. Mengenai tren kejahatan mungkin dari Komnas Perempuan tadi pertanyaannya ya, silakan Mbak. Baik, terima kasih kepada rekan dari BBC. Sebelumnya saya juga akan menjawab tadi terkait kenapa sih 2 tahun enggak kabur ya. Nah, kalau kita melihat kepada konteks relasi kuasa, tadi sudah dikaitkan salah satu pasal itu kan adalah pasal penyanderaan. Nah, di dalam konteks relasi kuasa bagaimana korban dikontrol secara dominan, secara ketat dan bahkan dengan bukan hanya sekedar ancaman yang diberikan tetapi juga kekerasan fisik, maka sebetulnya yang dinamakan sebagai penyanderaan itu tidak harus selalu fisik tetapi juga psikologis. Nah, rasa takut, trauma, ini aja kan baru ada kakaknya baru bisa bercerita ya. Nah, itu menunjukkan bagaimana trauma itu sudah sangat besar dialami oleh korban. Jadi kita melihat bahwa penyanderaan tidak selalu fisik tetapi juga psikologis yang berdampak kepada rasa takut sehingga tidak bisa melarikan diri. Itu juga terkait dengan posisi tawar korban yang sangat lemah ya, seperti itu. Nah, terkait tadi dengan tren femisida, nah kalau kita melihat ke dalam konteks femisida ini, ini kan ada spektrum kekerasan yang eskalasinya berjalan terus menerus. Tadi sudah disampaikan sama Bapak Kapolda mulai dari Mei 2024 hingga Juni 2026. Nah, kalau misalnya tidak terselamatkan, maka eskalasinya kekerasan semakin meningkat, bisa saja korban hilang nyawanya. Nah, ini kalau di dalam konteks femisida, jadi pembunuhan ini adalah puncak dari kekerasan yang ekstrim yang dilakukan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan femisida, Komnas Perempuan itu melakukan pendataan ya, kalau dari pengaduannya Komnas Perempuan, itu sudah ada 10 kasus femisida, 7 kasus femisida intim dan 3 kasus itu femisida non intim. Nah, kalau melihat dari polanya,
kekerasan yang terjadi hampir sama dengan kasus yang dialami oleh YTT ya. Itu dia bertingkat, tadi sudah disampaikan sama Pak Kapolda, mulai dari di kontrakan pertama mengalami kekerasan 1, 2, 3 dan hingga mengakibatkan disabilitas permanen. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari indikator-indikator femisida. Jadi kalau di dalam konteks femisida itu memang ada banyak ya bentuk-bentuk dominasi dan lain-lainnya, termasuk juga kekerasan. Oleh karena itu, Komnas Perempuan melihat kasus ini bukan hanya sekedar kasus pribadi, tetapi kasus struktural, karena kasusnya juga cukup banyak terjadi di berbagai tempat. Demikian. Baik, dari Bu Yuli tadi yang terakhir pertanyaannya terkait apa? Udah terjawab ya. Dari psikologi tadi ya dibutuhkan? Udah. Baik, terima kasih. Sesi pertama sudah terjawab dan selanjutnya kami berikan kesempatan 2 penanya dari sesi kedua ini. Kami persilakan satu lagi. Nah, depannya ya, silakan. Sampaikan dari media mana, namanya siapa dan pertanyaan apa ditujukan kepada siapa. Kami persilakan. Fauzi dari Republika, terkait pasal untuk tersangka begitu, apakah bisa seumur hidup atau hukuman mati? Itu saja, terima kasih. Baik, sekaligus satu lagi. Izin Bapak, Insan dari Metro TV, mau nanya juga Pak, saya mencoba menelusuri terkait dengan aktivitas pelaku yang katanya sebagian orang mengaku pernah mengetahui tersangka itu dikenal sebagai sales untuk membantu pencairan pay letter. Mereka mengaku pernah mencoba untuk bersama dengan tersangka. Terkait dengan harta yang hilang dari korban, apakah ada informasi terkait tersangka ini melakukan kekerasan karena terjerat hutang, karena beberapa masyarakat mengaku sempat mencoba mencairkan pay letter dan ada juga keterangan bahwa akun pay letter korban ini dipakai oleh tersangka. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih 2 media dari Republika dan juga Metro. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kapolda. Terima kasih Kang Fauzi dari Republika. Mengenai ancaman hukuman, kami kepolisian Jawa Barat ya memahami peristiwa yang terjadi. Ini peristiwa cukup sadis yang dilakukan oleh tersangka. Saya melihat tayangan atau foto yang bersangkutan sebelum peristiwa dan saya melihat saat ini kondisi korban cukup memprihatinkan. Kita akan melakukan hukuman seberat-beratnya, memaksimalkan. Oleh sebab itu kami kemarin melakukan gelar perkara, kami mencoba mengumpulkan semua, ada beberapa 4 pasal dan kami lapis lagi dengan pasal residivis untuk lebih memperberat lagi dan kami pasangkan dengan kumulatif. Jadi nanti dikumpulkan semua itu hukuman pasal 1 dan pasal yang berikutnya sehingga mendapat dikumpulkan. Dukung kami, kawal terus supaya ini dapat dituntut dan diputus dengan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Ya Pak Fauzi seperti itu. Dan kami juga lagi sedang mendalami satu tadi itu kekerasan seksual. Ini juga belum selesai karena hasilnya belum ada. Kemudian juga kami tadi tidak mengungkapkan bahwa ini adalah penganiayaan berencana. Jadi banyak yang akan kami lakukan terhadap tersangka mengenai apa yang telah dilakukannya tersebut. Kemudian dari Pak Insan dari Metro TV, terima kasih atas informasinya play letter. Ini juga peristiwa ini baru beberapa hari yang lalu kita amankan pelaku. Kita terus selalu mengelola, melihat semuanya yang ada, nanti kita kembangkan termasuk informasi yang Pak Insan berikan. Ya, kita sangat membuka
informasi-informasi bagi teman-teman semua yang akan diberikan kepada penyidik untuk lebih berat lagi menghukum yang bersangkutan. Itu, terima kasih. Bapak, untuk uangnya juga pakai apa Pak yang sudah diambil harta dari korban selama ini? Terakhir kemarin kami melihat ada penarikan dana dan itu jadikan barang bukti. Ada buktinya, uangnya ada di, nanti bisa dilihat di sana. Sementara itu ya, terima kasih. Baik, ada satu tambahan dari permintaan Pak Likan Wilham. Silakan Pak, Bapak menjawab untuk yang terkait dengan masalah tato tadi. Ya, izin tadi Pak, ada pertanyaan pertama tadi tentang tato. Waktu pertama kali saya ketemu ibunya dengan bapaknya, tato itu memang dilakukan oleh pelaku. Dan ada permintaan dari orang tuanya waktu itu, Pak bisa nggak saya dibantu untuk menghilangkan tato itu. Karena saya lihat ada tato di pahanya itu ya. Di paha itu, beliau minta waktu itu ke saya, Pak bisa nggak? Saya bilang yang penting anak ibu dulu sembuh dulu. Itu hal yang teknis saya bilang, insya Allah. Itu bahwa itu memang dilakukan oleh pelaku, itu pengakuan si korban terhadap kedua orang tuanya. Dan itu terus terang diminta oleh orang tuanya kepada kami. Kemudian pesan kami terakhir mungkin kekerasan dalam rumah tangga itu jangan dianggap masalah privat. Artinya ini masalah kemanusiaan. Jadi kalau ada hal-hal itu mohon masyarakat bisa berkontribusi untuk itu. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Kapolda dan Bapak Gubernur, apakah masih ada sampaikan? Cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Telah selesai sesi presentasi ini. Selanjutnya apabila ada pertanyaan bisa sampaikan kepada kami. Demikian akhir kalam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matanya mau dicobakan ke matanya. Saya minta maaf semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya? Coba aja jelasin sekarang. Coba jelasin, ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Saya minta maaf. Kok minta maaf sih, Pik? Kan korbannya udah cacat, Pik. Sudah berapa orang yang Mas Taufik lukai, Mas? Sudah berapa orang, Mas? 2 atau lebih mungkin? Pik ya, Bapak Aik, Pik. Ada Pik, mana Pik? Matanya, matanya colok. Pak Gubernur mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Pak sudah melihat tersangkanya bagaimana, Pak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.